Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septia Metasari. Saya dari jurusan S1 Keperawatan, NIM 20110201165. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai penilaian UAS Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Materi-materi tersebut, yang pertama adalah bidang kesalahan bahasa, yang kedua adalah efektivitas fungsi bahasa, yang ketiga adalah psikologi kalimat, yang keempat adalah penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia, yang kelima penulisan angka akronim dan pemisahan kata, yang keenam adalah penggunaan tanda baca, yang ketujuh adalah karya ilmiah. Yang pertama, yaitu adalah bidang kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa itu terbagi menjadi 4. Pertama adalah kesalahan bidang fonologi. Kesalahan bidang fonologi merupakan kesalahan yang terjadi karena salah dalam hal pengucapan. Hal ini terjadi karena kebiasaan mengucapkan dalam sehari-hari dan biasanya terjadi karena logat bahasa daerah masing-masing. Ini adalah contohnya. Rebo harusnya menjadi Rabu, Kemis harusnya Kamis. Kedua adalah kesalahan bidang leksikal. Kesalahan bidang leksikal merupakan kesalahan yang terjadi karena masuknya unsur-unsur leksikal bahasa satu ke dalam kalimat bahasa lain. Yang ketiga adalah kesalahan bidang morfologi. Kesalahan pada bidang morfologi biasanya terjadi karena morfem-morfem tertentu yang sudah melekat. Yang keempat adalah kesalahan bidang sintaksis. Kesalahan pada bidang sintaksis ini juga dimungkinkan karena pengaruh interlingual atau biasanya dengan campuran bahasa daerah. Yang kedua adalah efektivitas fungsi bahasa. Pertama adalah kalimat fungsi informatif, yaitu adalah kalimat yang memberikan informasi kepada seorang pembaca atau pendengar. Contohnya adalah hari Selasa ada jadwal mata kuliah Bahasa Indonesia jam 08.40 yang dilaksanakan di on-class UMP. Yang kedua adalah di masa pandemi kita harus selalu menjaga kesehatan dan menjaga jarak dengan orang lain. Yang kedua adalah kalimat fungsi ekspresif. Adalah kalimat yang menggambarkan perasaan kita, contohnya marah, sedih, bahagia, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kalimat fungsi direktif. Kalimat untuk memberikan perintah atau tindak tutur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kalimat perintah dalam sehari-hari kita. Contohnya adalah jangan berlari-lari, lantai itu baru saja dipel. Yang keempat adalah kalimat fungsi ekstesis, yaitu adalah kalimat yang di dalamnya untuk mengungkapkan keindahan. Contohnya adalah sinar senja sangat indah bagi penikmat senja. Yang kelima adalah kalimat fungsi fatis. Kalimat memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan komunikasi antara pembaca dan pendengar dan biasanya terdapat dalam konteks dialog. Biasanya terjadi pada novel ataupun kehidupan sehari-hari kita ya. Yang ketiga adalah psikologi kalimat. Psikologi kalimat itu terbagi menjadi 3, yaitu adalah kalimat berputar-putar. Berbicara kalimatnya berputar-putar sehingga pendengar mengalami kesulitan untuk menangkap inti dalam pembicaraan. Yang kedua adalah kalimat tidak gramatikal, artinya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Artinya kalimat yang kita rangkai itu tidak sesuai dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga adalah kalimat-kalimat menyakitkan hati. Biasanya terjadi pada orang-orang gangguan emosi atau emosi tidak sedang stabil. Yang keempat adalah penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital pertama awal kalimat, huruf pertama unsur nama orang, huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan atau kata ganti untuk Tuhan. Juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau gelar akademik yang diikuti nama orang. Selain itu, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu.
Yang kedua adalah penggunaan huruf miring. Huruf miring pada judul buku, nama, majalah, atau nama surat kabar yang diikuti dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Menegaskan atau menghususkan huruf, bagian, kata atau kelompok kata dalam kalimat, untuk kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketiga adalah penggunaan huruf tebal. Huruf tebal untuk membuat penegasan. Yang kedua adalah huruf tebal pada bagian karangan, judul buku, bab, atau subbab. Yang kelima adalah penulisan angka akronim dan pemisahan kata. Yang pertama adalah penulisan angka dan bilangan. Bilangan dalam teks, contohnya ada jumlah pemilih di kabupaten itu ada 2 juta jiwa. Jadi, bilangan pada teks ini menggunakan huruf. Yang kedua adalah bilangan pada awal. Contohnya 30 orang penduduk desa itu mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi menggunakan huruf di awal, namun pada menggunakan angka biasanya ditaruh di akhir kalimat ya. Angka pada bilangan besar angka. Contohnya Ali mendapatkan hadiah 30 juta rupiah dari BNI. Nah, ini contohnya ya dari yang tadi. Angka pada satuan ukuran dan nilai uang angka yang dipakai untuk menyatakan satuan ukuran, panjang, berat, luas, isi, waktu, dan nilai uang tetap ditulis dengan angka. Penulisan bilangan tingkat dengan bentuk Romawi, angka Latin, dan huruf. Penulisan bilangan untuk nama geografi atau nama tempat ya. Contohnya Yanti baru datang dari Kecamatan Tiga Raksa. Jadi hurufnya besar ya. Yang kedua adalah penulisan singkatan dan atau akronim. Penulisan singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau jabatan, atau pangkat. Pada nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pemerintah, pendidikan, badan, atau organisasi, serta nama dokumen resmi. Penulisan singkatan kata yang bukan nama diri, penulisan singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih, penulisan singkatan yang terdiri atas 2 huruf, penulisan lambang kimia singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Yang ketiga adalah penulisan bentuk yang dipisah dan atau dirangkai. A adalah penulisan imbuhan, B penulisan bentuk terikat yang melekat pada kata, penulisan bentuk terikat pada melekat pada kata yang berhuruf awal kapital, bentuk maha yang diikuti kata turunan, bentuk maha yang diikuti dengan kata dasar, yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, penulisan gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, penulisan gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran, penulisan gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran secara bersama-sama, penulisan gabungan kata yang sudah padu, penulisan kata depan, di, ke, dan dari. Yang keenam adalah penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik itu digunakan pada akhir kalimat pernyataan, angka jam, menit, dan detik, daftar pustaka, bilangan ribuan, atau kelipatannya. Yang kedua adalah penggunaan tanda koma. Tanda koma itu pada unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan, tanda koma sebelum kata penghubung, anak kalimat yang mendahului induk kalimat, ungkapan penghubung antar kalimat, kata seru dan sapaan, dan petikan langsung. Yang ketujuh adalah karya ilmiah. Menurut Suparno DKK 2010 halaman 2, mengatakan bahwa karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Bentuk-bentuk karya ilmiah itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah makalah, yang kedua adalah artikel, yang ketiga adalah laporan penelitian. Yang pertama adalah makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif. Strukturnya adalah judul, identitas penulis, abstrak, isi yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Yang kedua adalah artikel, suatu karya tulis yang bertujuan untuk membujuk, meyakinkan, mempublikasikan ke suatu media.
Jadi artikel ini dibedakan menjadi dua, yaitu adalah artikel hasil kajian atau pemikiran, yang kedua adalah artikel penelitian. Dibedakan di suatu metode penelitian dan lampirannya yang dimiliki oleh artikel penelitian. Yang ketiga adalah sistematika laporan penelitian. Strukturnya adalah halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel yang jika ada ya, daftar gambar jika ada, abstrak, isian terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata dalam menyampaikannya kurang dipahami oleh saudara, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.